Sederet kasus SPBU yang kedapatan merugikan konsumen nyata-nyata hanya terjadi di momen jelang mudik Lebaran 2024. Sebelumnya tim Anyus File berhasil menemukan oknum petugas SPBU yang diduga melakukan praktik nakal dengan menjual BBM subsidi secara tak wajar kepada pelanggan tertentu. Boleh. Ayo terus jadi nggak apa-apa. Ayo lah. Ayo, datang. Karena isinya banyak ya? Ya, kalau motif bisa pakai berapa liter? Kalau wajib, tergantung liter. Dan kalau satu drum bisa. 30 bisa, 30 bisa, 35 bisa, 35 liter. Enak ya. Kalau kita mahal. Gimana? Ya udah, jadilah. Habis isi lagi. Makasih ya. Kami juga mendapatkan informasi terkait aktivitas pengisian BBM di SPBU ini dari salah seorang pelanggan SPBU. Bang, box sana juga sama ya? Antri juga ya? Caranya semua sama lah. Betul semua. Cara itu kalau saya sih terjadi kalau sekarang. Enggak, maksudnya ini yang di sini kan ada banyak tangki-tangki gede, saya lihat tuh motor. Kalau di sini kebanyakan tangki. Untuk membuktikan adanya oknum petugas SPBU yang kong kali kong dengan pelanggan tertentu, kami mencoba membuntuti salah satu pengendara motor. Anak Pak. Itu tuh. Berdasarkan pantauan kami, pengendara berbaju hijau ini sudah 2 kali masuk keluar SPBU dalam waktu berdekatan. Bang. Ayo teman Bang. Curiga kalau enggak curiga. Ayo teman. Enggak dia ngeliat kita. Oh. No, orangnya Mek. Balik lagi ke pemilik tuh. Ngambil lagi deh tuh. Yang hijau. Bentar. Bentar. Ya. Karena kita mau ngikutin, kita mau ngikutin motor. Aduh, yang tadi udah 2 kali balikan isi. Cepat. Belok deh. Praktik curang pembelian dan penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU ini tidak hanya dilakukan menggunakan kendaraan roda 2, tapi juga roda 4. Biasanya para pelaku modifikasi tangki BBM kendaraannya dengan ukuran yang jauh lebih besar. Untuk mengetahui proses penyelewengan BBM atau ngecor, kami menemui salah seorang pria yang sedang bersiap pergi ngecor ke salah satu SPBU. Sebut saja namanya Gacor. Saat kami datang, Gacor sedang mengosongkan tangki yang sebelumnya sudah terisi penuh BBM jenis solar. Iya berani tangkinya gede banget. Iya, ada tangki punya apa ditambahin? Ditambah digedein. Dimodif berarti? Iya, ada modifikasi. Dilas lagi apa punya mobil lain? Dirubah aja dilas lagi. Ya terus terang saya milih usaha ini satu faktor ekonomi lah. Karena untuk di daerah sini ya penghasilan itu ya sulit lah. Untuk jadi petani itu ya sulit lah. Untuk harga-harga kan serba mahal, harga jual kita murah. BBM solar yang ditampung Gacor ke dalam jerigen bisa mencapai 75 liter. Padahal normalnya mobil milik Gacor hanya menampung BBM sekira 30 liter. Kuras lagi. Iya, kuras lagi. Banyak betul satu bak. Iya ini 75 lah. Harusnya kan kali setengahnya. Sampai 75 liter. Tangki khusus apa bisnya. Iya. Kali ini, Gacor akan berangkat untuk ketiga kalinya menuju SPBU langganannya. Selama perjalanan, Gacor menceritakan pengalamannya kepada kami. Kalau sehari bisa berapa kali beli kan? Motor masuk. Kalau untuk beli kita sampai 2 kali, 3 kali ya tergantung tangkinya, tergantung
Dalam sehari ya kalau misalnya roda 4, 80 dikali 5 ya itu sendiri lah. 80 dikali, ya. Jadi per liternya saya meraup keuntungan 1.500 per liter. Iya, lebih dong 100 misalnya 80 liter kita kalikan sampai saya 5 kali bolak-balik. Bisa sampai 500 liter. Kalau per bulan saya per hari aja bisa meraup keuntungan antara 600.000 sampai 1 juta. Satu hari. Kalau misalnya 1 bulan saya full kerja ya dikalikan saja. Bisa sekitar 30 juta. Menurut Gacor, aktivitasnya di SPBU dilakukannya secara terang-terangan. Bahkan, hampir semua petugas yang ada di SPBU mengetahuinya dan bisa diajak berkomplot, asalkan ada uang rokoknya. Orang SPBU ini tahu, Ya, orang SPBU tahu. Kita masih uang rokok lah. masih berapa kan biasanya? Iya, kalau dia untuk mobil ini bisa kita kasih 10.000, 20.000. Ya, semampu kita kasih lah. Buat rokok mereka. Iya, buat rokok. Pihak Pertamina kira-kira tahu nggak tentangnya? Di sini ada permen mobil itu. Kalau pihak Pertamina, untuk atasannya yang kurang tahu ya Pak ya. Heeh. Tapi kalau untuk petugas ya jelas tahu, karena Iya. permainan mereka. Iya. Yang kenal-kenal aja atau yang biasa mungkin yang kenal? Ya harus kita kenal. Kalau orang istilahnya kita masuk gimana ya? Ya harus sudah masuk ke dalam Lingkaran mereka. ya lingkaran mereka lah. Kita sudah biasa. Kalau kita nggak biasa ya nggak dikasih. Oke. Saat tiba di SPBU yang dituju, antrian kendaraan yang hendak mengisi BBM dan ngecor mengular menjadi satu. Kalau masalah hukum negara, saya pribadi tidak mengerti. Yang jelas kalau peraturan yang ada di sini ya saya ikuti aja yang adanya seperti ini. Dan diperbolehkan juga oleh SPBU. Iya, diperbolehkan juga sama SPBU. Jadi kalau masalah aturan yang boleh tidak bolehnya nggak tahu saya, karena ya berjalan lancar-lancar aja selama ini seperti ini. Agar Anda tidak mengalami kerugian saat mengisi BBM di SPBU, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perhatikan kode SPBU. Sebaiknya pilih yang digit kedua angkanya 1. Kode ini bisa dilihat di pelang SPBU. Angka tersebut mengandung arti kepemilikan. Angka 1 berarti kepemilikan Pertamina sendiri, sedangkan angka 4 berarti kepemilikan oleh swasta. Disarankan memilih angka 1 karena kontrol kualitasnya cukup bagus. Baik keakuratan takaran maupun kualitas BBM akan lebih terjamin. Perhatikan saat petugas mengisi BBM, apakah tuas handle selang ditekan atau dilepas. Jika ditekan-tekan, mintalah petugas melepasnya saja. Pasalnya, menekan-tekan handle selang bisa mempengaruhi takaran BBM, sehingga jumlah BBM yang keluar lebih sedikit dari apa yang seharusnya. Isilah BBM ketika hari masih pagi dan temperatur tanah masih dingin. Ingat bahwa semua SPBU mempunyai tangki penyimpanan di bawah tanah. Semakin dingin tanahnya, maka semakin padat atau kental bahan bakarnya. Jika temperatur mulai panas atau hangat, maka bahan bakarnya akan memuai. Isi BBM saat tangki kendaraan kita masih setengah penuh, karena semakin banyak bahan bakar yang ada di tangki, maka semakin sedikit udara yang ada di bagian tangki yang kosong. Jangan isi BBM ketika ada truk tangki sedang mengisi tangki penyimpanan, karena hampir pasti BBM akan teraduk saat bahan bakar dipompakan dari truk ke tangki penyimpanan SPBU. Dan kemungkinannya akan ada kotoran di dasar tangki penyimpanan yang teraduk naik dan ikut masuk ke tangki kendaraan. Beragam modus kecurangan jual beli BBM bersubsidi menjadi bukti lemahnya pengawasan penyaluran BBM di negeri ini.
Demi meraup keuntungan pribadi, komplotan pelaku rela mengakali aturan mencuri BBM bersubsidi dan merugikan konsumen tanpa mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.